Akses jalan menuju Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah terputus akibat tergerus arus sungai dan juga tanah longsor. Kondisi ini mengakibatkan ribuan warga di Desa Tempur terisolir. Derasnya arus Sungai Gelis dipicu turunnya hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat lalu dan membuat akses jalan satu-satunya untuk keluar masuk Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah terputus hingga 50 meter. Selain jalan terputus, hujan lebat juga menyebabkan lereng perbukitan longsor di 18 titik. Akibatnya 3.522 jiwa dari 1.445 kepala keluarga terisolir. Longsoran ini membawa material tanah dan bebatuan hingga menutup akses jalan serta menimpa 3 rumah warga setempat. Puluhan kambing juga hasil panen kopi juga turut tertimbun material longsor. Pemerintah Kabupaten Jepara telah menurunkan 4 alat berat untuk membersihkan material longsor untuk membuka akses jalan supaya distribusi bantuan bencana serta aktivitas warga bisa berjalan. Ada rumah di daerah Kemerin itu 3 rumah yang dekat, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi korban harta ya. Jadi ada beberapa puluh kambing sebenarnya sama stok kopi. Itu tertimpa juga? Ya, jadi kena longsoran. Kita tangani secepatnya, termasuk bahwa dalam masa darurat adalah paling utama adalah pemulihan sarana vital. Upaya pembersihan material longsor terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, relawan, BPBD, serta TNI Polri. Selain itu, BPBD telah mendirikan dapur umum sebagai posko pendistribusian logistik untuk warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK RI pada Minggu pagi. Kelimanya ditahan sementara selama 20 hari di rutan KPK. Lima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK Minggu pagi. Kelimanya menutup wajah menggunakan kertas yang mereka bawa usai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Asep menambahkan tersangka meliputi DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, dan EY selaku Staf PTWP. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus memberikan diskon di KPP Madya Jakarta Utara. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Peristiwa ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar rupiah oleh PT Wanatiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah.
Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar, ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum tadi saudara AGS. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Muhammad Julkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KKP Madia Jakarta Utara, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyebut itu adalah syok terapi di lingkungan Dirjen Pajak. Meski demikian, Purbaya tetap akan mendampingi secara hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi terkait dugaan kasus suap pemeriksaan pajak oleh pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta Utara. Purbaya menyebut itu merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Aceh. Meski demikian, pihaknya akan mendampingi secara hukum pegawai Kementerian Keuangan tersebut dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa keadaannya, prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah. Purbaya menambahkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan dalam sebuah perusahaan. Dari Banda Aceh, Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, Salam, seperti apa update atau perkembangan terbaru dari KPK saat ini? Ya Kevin dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update perkembangan lebih lanjut terkait dengan dugaan kasus suap pengurangan nilai pajak pada perusahaan tambang begitu yang merupakan ini PT WP. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang benar KPK ini menangkap 8 orang di Jakarta Utara yang terdiri dari 4 orang pejabat pajak dan juga 4 orang lainnya ini merupakan dari pihak swasta. Dan dari 8 orang tersebut pada akhirnya KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang memang kalau informasi kami dapatkan bahwa salah satu tersangka ini bahkan merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madia Jakarta Utara yang berinisial DWB. Kalau memang dalam kasus tersebut ini KPK berhasil menyita sebanyak kurang lebih 6,38 miliar rupiah yang terbagi menjadi mata uang rupiah dan juga mata uang asing, kemudian juga ada logam mulia seberat 1,3 kg. Kalau kita runtut kasusnya pada kronologis awal terjadinya, ini merupakan terjadi pada laporan kewajiban pajak bumi dan juga bangunan atau PBB tahun 2023 dari PT WP yang laporannya ini bahkan disampaikan baru pada September hingga Desember 2025 lalu. Dari tim pemeriksa KPP Madia Jakarta Utara ini menemukan potensi kurang bayar pajak sebesar 75 miliar rupiah yang dalam prosesnya salah satu tersangka yang berinisial AGS ini meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all-in sebesar 23 miliar rupiah saja. Dari 23 miliar tersebut kemudian ini dialokasikan di mana 15 miliarnya untuk
pembayaran kekurangan pajak, dan 8 miliar lainnya ini merupakan biaya komitmen untuk AGS yang nantinya akan dibagikan kepada sejumlah orang di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang memang kalau dari PTWP sendiri ini pada akhirnya merasa keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran sekitar 4 miliar saja. Kemudian juga pada Desember 2025 tim pemeriksa menerbitkan surat SPHP dengan nilai pembayaran pajak PTWP senilai 15,7 miliar rupiah, yang tentunya ini berbanding terbalik, yang seharusnya dibayar adalah 75 miliar. Artinya ini terdapat adanya perbedaan turun sebesar 80%, yang sehingga ini menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang secara signifikan. Dan hingga saat ini juga KPK ini masih menelusuri lebih lanjut apakah nantinya dalam waktu dekat KPK akan menetapkan tersangka baru lainnya atau tidak, karena memang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, yang kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda, Kevin, dan juga pemirsa, bagaimana update terkini dari gedung KPK Merah Putih di Jakarta. Kevin. Baik, terima kasih. Salam atas laporan Anda langsung dari gedung Merah Putih KPK. Selamat malam dan selamat kembali bertugas.